love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima, ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang saya rangkum. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya, mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca niatul haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaika Allahumma bihijjati, yang artinya aku niat haji dan berihram kepada Allah Ta'ala, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah haji dilarang melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria, dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci atau topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci dan bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'matan laka wal mulka la syarika lak, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu, sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamaah takdim dan kasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta kasar maghrib isya. Selanjutnya yaitu mabit di Musdalifah, yang artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam dan sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil berjumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam nantinya jamaah berada di Mina. Tahap selanjutnya pada pelaksanaan haji ialah Jumrah Aqobah atau lempar jumrah yang dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam pada 10 Zulhijjah, bertepatan dengan malam Idul Adha. Menggunakan 7 butir kerikil, setiap 1 kali lemparan jumrah adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan kembali untuk lemparan berikutnya. Tahap berikutnya ialah tahalul. Pada tahalul ini, jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai botak, sedangkan untuk wanita dicukur hanya ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram. Tahap selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram melalui pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah SAW yang masuk melalui pintu As-Salam atau Bani Syaiban. Saat masuk Masjidil Haram, diharapkan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, yang artinya,
dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus tepatnya di daerah dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu-pintu Ka'bah dan tanda lampu-lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf dalam putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan untuk jalan biasa, sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil. Saat melakukan tawaf, sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebijakan di dunia dan kebijakan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yaitu sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra mereka, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumrah dan mabit di Mina. Pada hari tasyrik, jamaah diwajibkan menempel jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu dimulai dari tiang marat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.